paradoks Calabria. Kapten Milan terus dihina oleh timnas Italia. Skuad timnas Italia tengah mempersiapkan diri untuk pertandingan internasional mendatang yang akan digelar di San Siro. Namun ada satu nama yang tak akan bergabung dengan mereka, yaitu Davide Calabria. La Gazzetta dello Sport, salah satu surat kabar olahraga terkemuka, telah mengangkat paradoks seputar tidak dipanggilnya Calabria ke timnas Italia. Meskipun menjadi satu-satunya pemain starter di AC Milan yang memenuhi syarat untuk membela Italia, Calabria belum mencicipi aksi internasional sejak Juni lalu saat bertemu Jerman dalam ajang UEFA Nations League. Para pemain timnas Italia akan segera bertandang ke Milanello pada 10 dan 11 September ini sebagai bagian dari persiapan menghadapi Ukraina. Gianluigi Donnarumma dan Sandro Tonali dengan senang hati kembali ke tempat latihan yang sudah sangat mereka kenal. Tetapi Calabria justru ditinggalkan. Manajer timnas Italia sebelumnya, Roberto Mancini, bahkan lebih memilih ban serepnya di Milan, Alessandro Florenzi, sebagai alternatif. Sedangkan pelatih Luciano Spalletti tampaknya mengandalkan Giovanni Di Lorenzo dari Napoli yang baru saja meraih Scudetto. Disingkirkan oleh Azzurri, Calabria menjadi sebuah kejutan taktis ketika AC Milan menghadapi Roma di Stadio Olimpico. Pelatih Stefano Pioli menginstruksikannya untuk bermain lebih ke tengah bersama Radek Krunic dengan harapan bisa membantu tim menahan tekanan AS Roma. Saya telah bermain untuk Rossoneri sepanjang hidup saya dan berharap bisa mengakhiri karir saya di sini. Tidak masuk akal untuk puas setelah meraih Scudetto. Kami ingin meraihnya lagi karena sekarang kami tahu rasanya, ujar Calabria yang sudah 15 tahun membela I Rossoneri. Dari segi performa, Davide Calabria sebenarnya tidak buruk-buruk amat. Dari 3 pertandingan awal Serie A musim ini, ia sudah berhasil menyumbangkan 1 buah assist. Tidak dipanggilnya kapten sebuah tim besar Italia ke timnas Italia, yang mana memiliki performa cukup bagus, bisa dianggap sebagai sebuah penghinaan. Walaupun demikian, Davide Calabria yang tidak diberikan kesempatan di timnas bisa berdampak baik bagi klub. Sang kapten sekarang bisa lebih fokus mempersiapkan diri untuk laga derby berikutnya saat AC Milan melawan rival sekota Inter Milan. Sementara itu AC Milan gerak senyap dekati bintang muda Ligue 1. Alamat Jovic numpang lewat di San Siro. AC Milan belum berhenti bergerak mendatangkan amunisi baru di musim ini, kendati bursa transfer musim panas sudah ditutup. Rossoneri, julukan AC Milan, mendekati 2 penyerang muda yang tengah naik daun di kompetisi Ligue 1 Liga Prancis. Situasi ini memunculkan skenario Luka Jovic hanya numpang lewat di tim yang berkandang di Stadion San Siro tersebut. Sebagaimana yang diketahui, AC Milan menjadi satu di antara tim Serie A yang bergerak agresif dalam mendatangkan pemain anyar. Tercatat 11 nama baru bergabung ke klub pemilik 7 gelar Liga Champions ini. Salah satunya ialah Luka Jovic yang diboyong dengan status free transfer setelah kontraknya tak diperpanjang oleh Fiorentina. Luka Jovic dipinang untuk mengemban tugas sebagai pelapis atau diharapkan menjadi pesaing Olivier Giroud. Keputusan manajemen Milan memboyong mantan striker Real Madrid ini terjadi setelah gagal mendapatkan Mehdi Taremi dari FC Porto. Pelatih AC Milan Stefano Pioli membutuhkan striker target man seperti halnya Giroud. Kedatangan Jovic juga tak lepas dari peminjaman Lorenzo Colombo dan Divock Origi. Namun realitanya AC Milan belum puas dengan agresivitasnya dalam memboyong tukang gedor anyar. Rossoneri terus bergerak dalam mode senyap mendatangkan striker bernomor 9 seperti halnya Giroud. Diwartakan Sempre Milan, 2 profil bomber yang kini meremput di Ligue 1 masuk radar klub yang berjuluk Il Diavolo Rosso tersebut. Nama pertama ialah Jonathan David. Jonathan David saat ini berstatus sebagai pemain Lille, masih berusia 23 tahun. Striker ini diproyeksikan menjadi tulang punggung masa depan Milan. Musim ini saja dia sudah mencetak 3 gol dalam 5 pertandingan bersama Lille di semua kompetisi.
Di musim sebelumnya, penampilan Jonathan David pun tak kalah kinclong. Dia berkontribusi dalam 30 gol bagi Lille dalam 40 pertandingan. Rinciannya, David mengoleksi 24 gol dan 6 assist. Salah satu alasan mengapa AC Milan gagal mendatangkan sang bomber pada bursa transfer musim panas lalu karena mahalnya harga yang dipatok FC Lille. Klub Ligue 1 ini menginginkan 40 juta euro atau sekitar 656 miliar bagi pemainnya itu. Rossoneri masih berupaya untuk mendatangkan David pada bursa transfer musim dingin Januari nanti. Hanya saja yang menjadi kendala bagi AC Milan ialah postur dari sang bomber. Jonathan David memiliki tinggi 175 cm, di mana peran sebagai target man disebut bukan peran yang cocok baginya. Akan tetapi AC Milan bisa mengesampingkan keraguan akan postur sang pemain, melihat bagaimana kontribusinya sebagai pendulang gol utama bagi Lille. Nama kedua adalah Terem Moffi, striker berkebangsaan Nigeria yang kini membela klub Liga Prancis OGC Nice. Musim ini dia tampil sebagai starter sebanyak 4 kali dan sudah mencetak 1 gol. Dari segi usia, Moffi 1 tahun lebih tua dari Jonathan David. Produktivitas golnya pun tak kalah dari penyerang Lille. Moffi membukukan 21 gol dan 3 assist dalam 38 pertandingan bersama OGC Nice musim lalu. Rossoneri akan lebih condong ke mantan penyerang FC Lorient ini dari segi postur. Pasalnya, Terem Moffi memiliki tinggi 188 cm dan nilai pas untuk meneruskan tonggak estafet Olivier Giroud. Pun dalam harga patok yang ditentukan untuk Moffi lebih terjangkau bagi AC Milan, yakni 20 juta euro. Jika transfer salah satu bomber incaran AC Milan ini terrealisasi, maka siap-siap saja Luka Jovic cuma numpang lewat di AC Milan. Pasalnya, penyerang timnas Serbia itu hanya dikontrak semusim saja oleh Rossoneri.